Agama telah sekian lama diyakini sebagai yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat supranatural. Kemudian, oleh sebagian orang dianggap sebagai sebuah entitas suci. Di lain pihak, ilmu pengetahuan atau sains sering dikaitkan dengan filsafat. Ilmu pengetahuan menjadikan manusia menciptakan berbagai jenis teknologi, dari yang paling sederhana sampai pada yang modern. Teknologi itu dapat memenuhi kebutuhan dan kelangsungan hidup serta peningkatan mutu kehidupan manusia. Jadi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia menjalani kehidupannya. Dalam sejarahnya, teologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang Tuhan pernah menjadi the brain of the science. Namun akhirnya, sains berubah menjadi pemimpin perubahan dalam peradaban manusia seiring dengan berkembangnya pemikiran manusia. Dalam memahami dinamika hubungan di antara sains dan agama ini, secara khusus agama Kristen, dalam tipologi rekan book yang mengungkapkan adanya 5 tipologi hubungan dalam sejarah di antara Kristus dan kebudayaan dalam bukunya Christ and Culture. Kemudian menurut Ono Tuhatmiljojo, relasi kepercayaan sebagai horizon sebagai ilmu pengetahuan di mana keduanya saling bergantung dan tidak dapat dipisahkan. Orang beragama percaya dan terpanggil untuk mengintegrasikan ilmu pengetahuannya dalam kepercayaan kepada logos atau firman yaitu Allah. Jadi semua gambaran tentang hubungan antara iman dan iptek atau antara Kristus dan kebudayaan menurut Ono Tuhatmiljojo dan Netbook menunjukkan mengenai iman tidak bisa dipisahkan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Begitu juga sebaliknya, dalam sejarah keduanya saling berhadapan dan bersinggungan apapun dan bagaimanapun bentuk. Meresponi teknologi sesuai dengan iman Kristiani. Ada 3 respon terhadap ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi. Yang pertama, teknologi sebagai pembebas. Yang kedua, teknologi sebagai ancaman. Dan ketiga, teknologi sebagai instrumen kekuasaan. Namun, untuk menjadi realistis dalam meresponi perkembangan teknologi yang sejalan dengan iman Kristiani, yaitu kita tidak seharusnya terlalu percaya terhadap teknologi sebagai penyelamat manusia karena hanya Tuhan yang dapat menyelamatkan. Kita juga tidak seharusnya menolak perkembangan teknologi, sebab teknologi juga diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Teknologi juga bisa dipergunakan dengan baik untuk menyalurkan kasih kita terhadap ciptaan Tuhan. Pengembangan dan penggunaan teknologi haruslah menjamin 3 hal berikut. Pertama, adanya jaminan bahwa harkat dan martabat manusia dijunjung tinggi, termasuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Yang kedua, harus menjamin adanya kelestarian alam supaya ada keseimbangan antara kepentingan manusia saat ini dan manusia yang akan datang. Ketiga, adanya jaminan keadilan sosial dari distribusi hasil dari teknologi. Agama dipakai sebagai sarana untuk mengungkapkan dimensi spiritualitas antar manusia dan Tuhan. Jauh sebelum adanya agama, kebudayaan telah ada sejak awal peradaban manusia dan sejarahnya selalu menyertai kita sampai sekarang. Agama merupakan masalah individu yang melibatkan emosi dan pikiran. Agama juga dipercaya dapat menjaga ketertiban dan tatanan hidup manusia. Sedangkan budaya adalah hal yang mencakup pengetahuan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan kebiasaan yang dimiliki oleh masyarakat. Budaya yang awalnya merupakan hal yang sederhana telah berkembang menjadi hal yang kompleks. D. Kebudayaan sebagai sistem makna. Clifford Geertz dalam The Interpretation of Culture 1975 menggambarkan kebudayaan sebagai susunan arti atau ide yang dibawa simbol-simbol tempat orang meneruskan pengetahuan mereka tentang kehidupan dan mengekspresikan sikap mereka terhadapnya. Oleh karena itu, banyak sekali sikap dan pengetahuan yang menyebabkan banyaknya juga sistem budaya yang harus diterapkan. Kebudayaan atau yang disebut sistem budaya pada dasarnya adalah sebuah sistem makna yang selalu mempunyai 2 sisi, yaitu sistem kepercayaan dan pengetahuan yang memungkinkan penganutnya melihat dunia di sekelilingnya dengan cara yang khas. Menurut Clifford Geertz, kebudayaan dapat menentukan bagaimana seseorang melihat dunia, atau yang sering disebut sebagai kognitif kebudayaan.
Sistem budaya dalam menetapkan etos khususnya yang bersifat moral atau estetik. Kebudayaan juga sebagai sistem kepercayaan dan pengetahuan yang dikomunikasikan melalui sistem simbol. Berdasarkan hal tersebut, maka kebudayaan dapat diartikan sebagai sistem makna dan sistem nilai yang dikomunikasikan melalui sistem simbol. Sistem simbol merupakan elemen dari sistem budaya yang menunjukkan tentang perasaan, pikiran, harapan, dan kepercayaan. Di samping itu juga, ikon yang menyatakan simbol yang dianggap suci, misalnya salib, rosario, patung Bunda Maria, dan lain sebagainya. Berikutnya kita akan membahas mengenai the way forward. Bisa diartikan sebagai cara kita berjalan ke depan untuk menghadapi masalah yang dapat timbul karena revolusi industri 4.0. Hal yang pertama bisa digunakan adalah menggunakan kecerdasan kontekstual, atau bisa diartikan kecerdasan pikiran atau otak. Fokusnya adalah memahami dan mengaplikasikan ilmu-ilmu yang kita sudah dapat yang bertujuan untuk berpikir sebelum bertindak. Menurut Isaiah Berlin, kita harus mempunyai karakteristik berpikir seperti rubah. Karena rubah memiliki karakteristik seperti lincah, fleksibel, dan juga berpikiran terbuka. Kita sangat tidak dianjurkan untuk berpikir seperti landak. Karena landak mempunyai karakteristik seperti tidak gesit, kaku, dan juga berpikiran sempit. Yang kedua adalah kita bisa menggunakan kecerdasan emosional atau kecerdasan hati nurani. Fokusnya di sini adalah mengintegrasikan pikiran dan perasaan supaya meningkatkan empati dan skill sosialisasi kita. Yang ketiga adalah menggunakan kecerdasan inspirasi atau kecerdasan jiwa. Fokusnya di sini adalah untuk meningkatkan rasa berbagi, tujuan dan nilai-nilai untuk kebaikan bersama. Yang keempat adalah kecerdasan fisik atau kecerdasan kesehatan. Di sini mempunyai fokus mengolah kesehatan fisik diri sendiri dan juga orang lain di sekitar kita. Menurut Barbour, ada 3 keuntungan teknologi dari definisi yang dia buat. Yang pertama, pengetahuan yang terorganisir memungkinkan untuk mencakup teknologi-teknologi yang didasar pada pengalaman dan penemuan praktis, tetapi juga pada teori keilmuan. Yang kedua, istilah tugas-tugas praktik dapat mencakup baik produksi dari barang material maupun penyediaan layanan. Yang ketiga, istilah sistem tertata dari orang-orang dan mesin-mesin
mengacu pada institusi sosial maupun perangkat keras teknologi. Sehingga, hal ini menggambarkan betapa luasnya teknologi itu, dan pasti akan ada perbedaan-perbedaan kecil sampai besar di antara berbagai teknologi yang ada di muka bumi. Nah, dan ada 3 macam respon terhadap teknologi modern. Yang pertama, menganggap dan memanfaatkan teknologi sebagai liberator atau pembebas. Yang kedua, menganggapnya sebagai ancaman. Dan yang ketiga, sebagai instrumen atau alat kekuasaan.